Joy, mantan playboy yang ingin insaf, ingin minta maaf kepada salah satu pacarnya yang bernama Vita. Ya, cewek ini kenapa dia sekarang ingin minta maaf? Karena apa ya? Dia ngomong kalau cewek ini udah deket dan sayang sama ibunya. Jadi dan dia baru ngerasa kalau cewek yang dia tinggalkan ini benar-benar sayang sama diri dia. Dia pengen balikan, dia pengen minta maaf. Ya udah dia minta bantuan kita untuk jadi perantara. Jadi Joy ini dari informasi yang gua dapat ingin mencari Vita, ingin meminta maaf kepada Vita. Dia ngerasa bersalah karena dulu pernah menyakiti Vita. Ditambah ibunya yang sakit-sakitan sekarang ingin sekali ketemu dengan Vita. Waktu pertama kali Rido bilang sama gue kalau temennya yang mau minta tolong ini ternyata adalah playboy tobat, gue jujur gue langsung males. Gue langsung ngerasa, ini Rido yakin pengen nolongin playboy tobat yang mau minta maaf sama mantannya. Karena menurut pandangan gue sebagai cewek, di mana-mana playboy tuh nggak ada yang bisa tobat. Oke, tapi lo yakin nih? Jadi tunggu bentar, berarti kali ini kasus kita tuh masalah percintaan, udah bukan masalah keluarga lagi nih ya? Bukan masalah keluarga, ini lebih ke masalah percintaan. Hari pertama gue janjian sama Joy di halte busway Kampung Melayu. Itu lu lihat yang baju hitam kan? Itu namanya Joy. Terus lo lihat apa? Gue sempat kaget. Gue ngelihat Joy ini bersama dengan cewek berkacamata. Terlihat mereka lagi bertengkar, tapi gue nggak tahu itu siapa. Itu berantem ya? Lah gue bingung nih perempuan siapa ya? Dan di situ Rido baru bilang sama gue kalau ternyata sebenarnya salah satu mantannya Joy ini masih ada yang punya hubungan sama Joy. Mana dia, Dis? Gak lama kemudian akhirnya si cewek ini cabut. Dan Joy mau naik busway. Ternyata di situ teman gue udah standby. Namanya Nisa. Gue memang sengaja ngirim Nisa untuk ngetes. Ini cowok benar-benar berubah. Mas, sendirian aja. Gue Anissa, gue di sini temannya Rido. Rido di sini minta tolong sama gue untuk mengintai seseorang yang katanya playboy tobat. Mas, dari mana tujuannya? Dari mana? Oh gitu. Selama di busway bisa dibilang kita kehilangan kontak ya. Karena gue di mobil, Joy sama Nisa di busway. Dan gue mencoba ajak ngobrol dia, gue pendekatan, gue ajak kenalan. Mas namanya siapa? Anissa. Joy, Tapi respon dia tuh bener-bener yang dingin sama gue. Aduh. Sorry ya mas. Aduh. Gue mencoba jatuhin kartu gue, dia nggak coba tolongin gue. Dia tetap dingin, gak mau nolongin gue, gak mau kenalan sama gue. Biasanya kalau cowok belum berubah itu, dia pasti bakal merespon gue. Entah dia cuma ngelirik gue atau dia nyapa gue. Tapi ini bener-bener dingin sama gue. Bener-bener gue nggak ditengok sama sekali, gue nggak direspon sama sekali. Mas. Aduh kayaknya saya nyasar deh. Mas tahu nggak ya arah ke Kampung Rambulan mana? Mbak, jangan ganggu saya, Mbak. Di situ sih gue ngeliat temennya Rido cantik banget ya. Jadi menurut gue, ya cowok nggak player aja pasti juga bakal kegoda. Tolong, jangan ganggu saya. Mas nggak boleh anterin saya mas. Udah saya bilang, Mbak, saya ini udah punya pacar. Udah, jangan ganggu saya, Mbak. Tapi ternyata di situ Joy sama sekali nggak tergoda dan dia malah ngusir Nisa yang jadi penguji itu. Akhirnya di situ gue nyerah, gue lapor sama si Rido. Gila sih. Kenalin dulu. Halo Nisa. Jadi ini dia teman gua. Oh, Gimana
tuh cowok bener-bener ya. Jual mahal banget. Cuman gue ajak ngobrol, gue muka mulu masa bedak gue dong. Jadi dia nggak mau ngeliat lo. Udah gue jatuhin kaki Jadi gue nggak mau ngeliat body lo, nggak mau dia. Kayaknya dia sama kali. Iya. Gitu sama cowok. Kayaknya dia takut tergoda juga, Joy. Makanya Oke, dia oke. gitu. Jadi udah nih, dia nggak Jadi mau gini, tergoda. gue mau nyamperin dia, tapi dia nggak boleh tahu ada lo ya. Oke. Jadi gue sama Disa akan nyamperin dia. Ntar kita berkabar lagi. Thank you, Dis. Oke, thank you ya. Jadi gimana, Disa? Gue masih belum percaya dong kalau menurut gue. Coba ya kita dengar ceritanya dia dulu. Di situ dia udah meyakinkan gue kalau ternyata si Joy ini udah berubah. Menurut gue sih belum. Dengan pengujian 1 kali, menurut gue nggak akan berubah ini orang. Tapi ya udah, gue ikutin aja maunya Rido dan kita langsung nyamperin Joy. Joy! Halo. Halo, Halo, Rido. Joy. Joy. Sini dikit ya. Lo kan yang hubungin gue. Ya, Katanya lo mau minta bantuan. iya bang. Karena lo mau minta maaf sama Si Vita. mantan lo. Kenapa? Orang tua saya nyuruh saya untuk minta maaf sama Vita bang. Orang tua lo. Jadi berarti lo sekarang minta maaf cuma gara-gara orang tua lo. Iya. Lo berarti nggak bener-bener pengen maaf sama dia? Ya, saya juga pengen minta maaf kak. Gue denger lo. Playboy lo ya? Hah? Enggak bang, Dulu. Yakin ini udah beneran tobat? saya udah tobat bang. Saya ingin memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Apa yang membuat lo ingin mencari Vita? Ya, apa sih? Ibu saya bang, Ibu lo kenapa? belakangan ini Gue denger ibu lo sayang banget ya sama Vita ya? sayang banget bang, sudah dekat banget malahan. Nggak lama gua ngobrol sama si Joy, itu muncul lagi seorang perempuan. Itu perempuan yang sama yang ada di halte busway Kampung Melayu. Mas saya minta maaf. Sayang, aku minta maaf. Aku minta maaf sama kamu. Bentar, ini siapa? Ini siapa? Sorry. Ini siapa? Minta maaf. Aku Rahma. Oh, ini yang lu ceritain sama gua. Aku sayang banget sama dia. Aku pengen banget balikan sama dia. Aku pengen banget balikan sama Aku dia. nggak bakalan maafin kamu. Kita ngobrol, ya? Iya, bentar. Aduh, aku minta tolong. Aku mau balikan sama dia. Aku sayang banget sama dia. Aduh, ini... Tunggu, Mas, aku minta tolong sama aku. Mbak mantannya dia. Iya, aku sayang banget sama dia, Mas. Aku gak mau putus sama dia. Tunggu deh, Mbak. Kok bisa tahu dia di sini? Aku selalu ngikutin dia, Mbak, biar dia mau maafin aku. Loh, gue mikir nih kok belum apa-apa udah drama ya. Maksudnya gue di sini sama Rido kan mau bantuin Joy. Tapi kenapa si perempuan ini nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba mohon-mohon sama gue sama Rido buat dia minta maaf sama Joy. Akhirnya gue tanya, dia siapa? Dan ternyata benar, dia adalah mantannya si Joy yang selama ini berusaha ingin balikan sama si Joy. Aku tahu dulu kamu jahat, tapi aku tahu. Oh, udahlah. Kau udah berubah sekarang. Udah. Aku nggak bakal maafin kamu. Pasti dong. Mohon, aku mohon. Aku udah bilang aku nggak bakal maafin kamu. Jujur dari situ gue udah males bantuin Rido. Tapi ya udah, gue tetap ikutin Rido dan akhirnya kita berhasil untuk nenangin perempuan itu. Dan di situ perempuan itu bilang kalau sampai kapanpun dia akan tetap ngikutin Joy kemanapun Joy pergi sampai dia dimaafin. Gue bingung ngadapinnya. Dan udah, dia langsung pergi gitu aja. Loh. Gimana sih? Dia katanya mau minta maaf. Enggak, tadi dia ngomong pokoknya aku bakal selalu ngejar-ngejar kamu, ngikutin kamu, sampai kamu maafin aku. Akhirnya singkat cerita di situ kita fokus sama pencarian kita untuk Joy minta maaf sama Vita. Dan di situ Joy nunjukin alamat kalau kita harus ke rumahnya Vita. Dia mengarahkan kita ke daerah Mampang. Katanya di situ tempat tinggalnya Vita. Ini nih bang rumahnya. Yang mana Pak? Ini bidan ini. Ya. Yang di, oh ini udah sebelah yang sebelah. Permisi. Vitanya ada bang? Vita. Hah? Salah alamat. Beneran bang di sini alamatnya bang? Oh, nggak ada yang nama Vita. Ini benar. Perasaan ini bener bang.
Nomor 4. Dan lo tahu, sampai sana, ternyata yang kita datangin adalah bukan rumahnya Vita. Dan pas kita memanggil seseorang dari dalam rumah, keluarlah seorang pria. Dan kita juga nggak kenal itu siapa, dia juga nggak kenal itu siapa. Jalan apa namanya? Lu gimana sih? Lupa jalan. Nggak ada. Lu salah alamat kali. Bener bang, ini alamatnya. Seminggu yang lalu saya kesini kok. Ah, jalan apa dari sini nggak ada orang. Bapak udah berapa lama tinggal di sini? Udah puluhan tahun dari Tuh, sini. lu berarti yang salah. Ngaco. Bener bang. Hah? Bang, saya mohon bang. Apa ini ada apa masalahnya? Wah, gue malah bingung gitu loh. Joy bilang katanya seminggu yang lalu dia ke sana. Tapi jelas-jelas orang yang kita tanya, katanya dia udah bertahun-tahun di situ, dan di situ nggak ada yang namanya Vita. Vita. Bang, nggak ada. Lu jangan sembarangan teriak di rumah orang kalau ngobrol. Ya udah mau bang. Ini tanya Lu gimana sih? Masuk bukan, lihat di situ. Bukan dari mana? Di sini si Joy ini terlihat yakin banget kalau rumah itu adalah rumahnya Vita. Vita. Nggak ada. Lu teriak-teriak di rumah orang kalau Jalan mana? gue sempat bilang sama si Joy, lu mabuk ya? Jujur sama gua juga laki-laki nih. Lu mabuk ya? Enggak bang, saya sadar bang. Hah? Bener. Seminggu yang lalu saya kesini bang. Gue di situ langsung kesel beneran sama Joy. Gue langsung bilang sama Rido, Dok, kayaknya menurut gue si Joy ini tuh halu ya. Karena nggak mungkin kalau seminggu yang lalu dia udah kesana, tapi kenapa orang yang punya rumah bilangnya Vita tuh nggak ada di situ? Tadi masnya bilang di situ dia udah puluhan tahun loh, masa dia pindah? Oh, kali yang salah. Ya udah, akhirnya gue tetap jalan ke kampusnya Vita. Tiba-tiba sampai di depan, gue didatengin lagi sama Rahmat. Gila cuy, mobil gua mau jalan gini dia langsung ngadang nyelip gitu depan gua. Gua sempat kaget. Ini apa-apaan sih? Joy, kamu kemana? Ayo turun. Aku sayang sama lepasin. kamu. Mas, aku sayang. Lepasin aku Rahma, lepas. Jangan ganggu aku lagi. Aku mau balik sama kamu. Kan udah aku bilang aku nggak mau balik sama kamu. Turun. Akhirnya mau nggak mau gua minggirin mobil, gua turun. Lagi-lagi gua tanya sebenarnya maunya kah? Lu tuh apa kepada si cewek ini? Gua cuma mau dimaafin dan gua mau balikan. Aku pengen nikah sama dia. Kok kamu tahu kita di sini? Kamu ngikutin kita? Aku kan bilang, aku nggak bakal pergi kemanapun kalau misal dia belum maafin aku. Enggak. Aku nggak bakal maafin kamu. Udah lah, jangan ganggu aku lagi. Aku minta Jangan, maaf sama kamu. Vita, cukup. Aku minta Cukup, maaf Vita. sama Aku tahu kelakuan kamu. Aku minta Kamu punya laki-laki lain kan? Enggak. Aku minta maaf sama Lepasin. kamu. Lepasin, Rahma, lepasin. Udah. Aku minta maaf. Lu nggak boleh kasar ya sama cewek. Lu nggak bisa terima kelakuan dia. Emang kelakuan apaan? Lo jelasin dulu dong, lo gimana sih kalau minta kita bantuin nih? Lo yang dulu harus ceritain semuanya. Kelakuan dia maksudnya? Dia punya laki-laki lain, Bang. Enggak. Ya kan lo juga. Ah, lo kan juga Om. Tunggu apa? Om. Iya. Kamu jaga kata-kata kamu. Aku nggak kayak gitu. sebelah sini. Udah, lo diem Aku dulu. udah tahu kelakuan kamu. Kamu ngomong kayak gitu biar aku benci kan sama kamu. Tetap aku nggak pernah benci sama kamu. udah. Aku tetap sayang sama kamu. Enggak, tunggu dulu. Dia ngikutin kita dari tadi soalnya. Mas, enggak, Mas. Mas, enggak, Mas. Mas, enggak, Mas. Lepasin, aku lepasin. Aku nggak akan pernah benci sama kamu. Lepasin, Rahma, lepasin. Karena aku udah bilang aku nggak bakal maafin kamu. Enggak. Aku sayang banget kamu. Aku sayang sama kamu. Pokoknya aku sayang sama kamu. Lepasin, Rahma, lepasin. Mbak, udah ini mau atau nggak diliatin orang? Lo usaha dulu dong. Gak apa-apa. Sekarang kita aku nggak mau maafin kamu. Sampai gua akhirnya ngomong agak tegas sama nih cewek. Ayo lah, lu cewek punya harga diri dong. Ini cowok udah nggak mau sama lu maksudnya. Tanpa banyak tanya dia langsung pergi lagi. Lah, Gak jelas deh. itu siapa? Tahu gue juga. Mbak! Lah, ini mana sih? Ini hari kedua kita pencarian Vita. Sekarang kita ke tempat kuliahnya Vita.
Lo bilang kemarin fakultas psikolog kan? Iya. Bener gak? Bener kak. Awas ya lo sampai beda-beda lagi. Kemarin tuh kita udah cukup buang-buang waktu loh. Dan akhirnya kita melanjutkan pencarian terhadap Vita menuju tempat kuliahnya Vita. Ini. Di sini gue sempat bingung. Dari awal berpergian sampai pas udah masuk ke daerah tempat kuliahnya Vita. Joy ini kekeh bilang kalau jurusan Vita adalah psikolog. Ini fakultasnya bener nggak psikologi? Psikologi kak, bener. Ini nih, sini bang. Hah? Dan 10 menit setelah dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba dia langsung bilang kalau dia baru ingat jurusan si Vita ini adalah statistik. Kayaknya bukan deh. Ya Tuhan. Lo gimana sih? Ini jangan sampai pencarian kita kayak kemarin lagi, Joy. Gua ngebuang waktu jadinya. Mau bang, gue kurang fokus bang. Ah, sekarang aku ingat. Jurusannya itu ilmu statistik. Aduh, gue yang tadinya udah semangat lagi nih mau nolong dia, di situ gue bener-bener total langsung kesel banget sama dia. Pertama, dia salah rumah. Yang kedua, sekarang dia itu bilang kalau misalkan dia kuliah di fakultas psikologi, tapi ternyata di sekolah tinggi ilmu statistik. Ini tuh sebenarnya yang bener yang mana sih? Jurusan siapa? Hah? Lu Jurusan ngomong sipil. psikologi. Lu ngomong psikolog Terus dari... statistik. Ini sekarang kita mau ke fakultas psikolog, terus sekarang lu bilang statistik. Ini mantan lo yang mana sih yang statistik yang Lu psikologi? salah orang kali. Kebanyakan kali. Si Vita kak, bener. Lu Tadi saya lupa. Lu bener niat minta maaf gak sih? Hah? Apa lo main Iya, ngerjain iya, kita iya. doang nih muter-muter? Enggak lah kak. Gua nggak mau ngebuang waktu, gua langsung turun. Oke, gua ikutin lu. Dia jurusan statistik. Yakin lo di sini tempat kuliahnya? Iya benar, yakin di sini. Akhirnya kita turun, kita mulai nanya. Ini mau nanya sama siapa nih? Namanya? Vita. Emang ada apa ini? Dia lagi nyari temannya, Pak. Ketemu pak, mau ketemu. Ada masalah? Ada masalah? Awalnya sih gua udah agak curiga ya. Di sini Waktu lagi jam kuliah mah nggak si bisa. Joy ini nunjukin foto Vita yang rambutnya masih panjang. Setahu gua kalau cewek kuliah di tempat yang kayak gitu itu ada namanya standar potongan rambut panjangnya segimana. Gua sempat ragu. Misi. Kenal sama ini nggak? Sorry sih ya. Vita. Ada yang Tingkat kenal 4. nggak? Nggak kenal ya? Ada yang kenal nggak? Vita. Namanya Vita. Tingkat 4. Coba tuh sama yang cewek-cewek itu siapa tahu kenal ya. Sorry, ganggu mau nanya. Ini ada yang kenal sama ini dong. Ada yang Ini. kenal sama ini nggak? Anak SD ya? Iya. Tingkat 4 ya? Kata lo tingkat 3 gimana sih? Tingkat 4 kan? Aneh deh. Sampai akhirnya kita tanya sama anak-anak yang sekolah di situ, katanya Vita ini nggak mungkin sekolah di situ karena sebenarnya kalau perempuan yang sekolah di situ mereka pasti rambutnya harus pendek. Sedangkan Joy ini nunjukin foto Vita yang rambutnya panjang. Kalau kesehariannya pakai jilbab Pakai hijab nggak? Enggak, Vita. Nggak mungkin. Kenapa? kita ada bagus Soalnya kita terusnya terus di atas. Dimanapun ini tempat kuliah pasti ada ini ya. Bentar-bentar, ini dia foto lama atau foto baru? Foto lama sih. Lo gimana sih? Wah, gue mikir sakit nih orang. Di situ gue udah hopeless, gue udah mikir terserah dia. Nih orang udah bener-bener halu kayaknya. Karena semua informasi dia tuh nggak ada yang bener gitu loh. Lu yakin? Lu duduk dulu deh. Mana sih? Gue udah bilang, tadi awal lo bilang psikologi, sekarang ilmu statistik. Terus tadi pas udah di ilmu statistik ini, lo nggak tahu dia tingkat berapa. Tingkat 4 kan? Tadi katanya Ya gini aja deh. Ada yang pengen gua obrolin sama Disa. Lu di sini bentar ya, bentar. Gua mau nelfon teman gua dulu deh. Yudis. Akhirnya lagi-lagi gua telepon si Nisa. Nah, kebetulan
dia memang udah selesai kuliah, akhirnya dia nyamperin kita. Di sini gue minta bantuannya untuk lagi-lagi nyamperin si Joy ini. Gue pengen lihat, ini orang sehat nggak? Mas, Ya, ketemu lagi. Sendirian aja. iya nih. Aku lagi nyari pacar aku nih. Oh, ini pacar Mas. Oh, Iya. kenapa pacarnya? Susah dihubungin. Aku mau ketemu sama dia. Gue tes lagi, gue sapa lagi, gue ajak kenalan, gue coba minta nomor teleponnya nggak dikasih, gue tanya kenapa, dia katanya udah punya pacar. Mas boleh minta nomor handphonenya nggak? Mbak, kan udah saya bilang, saya ini udah punya pacar. Ya nggak apa-apa, untuk kita berteman aja. Enggak, Mbak. Saya nggak mau berhubungan dengan wanita lain. Kan pacar Mas juga nggak ada. Ya, ini saya lagi nyariin. Gue mencoba untuk care sama dia, mencoba untuk mau nemenin dia cari pacaran, dia nggak mau. Mas, abis ini mau kemana? Aku hari ini loh kosong. Gimana kalau makan siang dulu bareng? Enggak. Saya lanjutin cari pacar saya nih. Dia tetap dingin sama gue dan ujung-ujungnya dia marah ngebentak gue di situ. Gimana kalau Mas saya aja jalan dulu, kita kemana yuk? Mbak, jangan ganggu saya, Mbak. Saya mohon, saya ini udah punya pacar. Ya udah, Mbak, pergi aja deh. Jadi Mas nggak mau nih? Enggak. Udah, Mbak, pergi aja sana. Oke, gue nyerah, gue balik lagi ke mobil Rido, gue bilang sama Rido, gue malah dibentak, gue malah dimarah-marahin sama dia. Gila sih tuh cowok. Judes banget, jutek. Waras gak sih? Maksudnya? Ih, gue tanya ngobrol baik-baik, gue ajak kenalan. Dia bawa muka, dia bentak-bentak gue dong. Bentar-bentar gimana? Ya udah pergi aja sana. Gue baik-baik ngobrol sama lo. Kok kayak gitu? Akhirnya kita samperin, disitulah gua akhirnya ngenalin kalau selama ini cewek yang nganggu dia itu, yang menggoda dia adalah teman gua namanya Nisa. Di sini kenapa gua memunculkan seorang Nisa, karena gua pingin ngeliat, gua pingin ngetes, lu beneran udah berubah apa enggak. Sorry ya lama, Oh, iya, Bang. Nggak apa-apa. gimana? Masih belum ketemu juga, Bang. Tetap nggak ngeliat tuh ada yang keluar Nggak masuk. ngeliat, nggak ada yang tahu. Kamu ngapain lagi sih kesini? Kenal lu. Cakep Coba. loh. Nggak mau. Nggak apa-apa, saya udah pilih si Pita. Main sih. Chatan Ini aja jomblo deh, loh. gimana? Tuh. Oh, apa perlu gua tinggal berdua dulu? Kenapa? Oke. Duduk. Salam. Dia teman kita, kenalin. Dia teman kita sengaja dari awal sebenarnya, dari awal kita janjian, kenapa gua minta lu send lokasi yang waktu di halte Kampung Melayu, karena gua mau ngirim dia. Sengaja ngikutin lu, sengaja pengen ngetes lu, karena di sini gua butuh keyakinan kalau lu ini udah berubah. Karena teman-teman gua ngomong nih, kalau itu nggak akan bisa berubah. Dan ternyata udah berapa kali lu ngetes, Ya, berhasil gue kacangin. berhasil. Dia teman kita, udah berhasil, lu tetap ingin ketemu sama kita. Di sini sebenarnya kita kan mantan pacar lu. Tapi bahkan untuk usir dia pun lu bilang lu udah punya pacar. Ya gue yakin aja lu udah berubah. Lu terus sudah berubah. Kita mulai mengalami kebuntuan. Dan di situ gue mulai bertanya-tanya tentang ibunya si Joy. Jadi kita nggak nemuin hasil apapun nih dari pertama rumahnya kita, ternyata itu bukan rumahnya kita. Yang kedua kita nyamperin ke kampus dan ternyata nggak ada yang kenal dengan kita. Dan akhirnya gue di situ memutuskan untuk kenapa kita nggak temuin dulu ibunya Joyce. Sekarang gini deh, ini lo udah ngasih informasi salah-salah. Jujur gue bete. Gue masih bantu lo kata gitu. Ya terus sekarang mau cari kemana? Lo ada ini lagi nggak? Informasi lagi nggak tentang kita ini? Mungkin rumah saudaranya, mungkin rumah teman dekatnya, mungkin rumah sahabatnya atau teman kuliahnya. Bentar deh. Kenapa kita nggak ke ibu lo dulu? Gue pengen dengar informasi langsung deh dari ibu lo. Nggak usah, Kak. Karena saya udah 6 bulan ini nggak pulang ke rumah. Saya nggak boleh pulang kalau nggak bawa Vita.
sebenarnya kira-kira apa ya yang bikin ibunya tuh sesayang itu sama Vita? Masa iya sih anaknya nggak boleh pulang ke rumah, anak kandungnya nggak boleh pulang ke rumah, sedangkan Vita yang bukan anaknya itu dia bener-bener mau temuin. Sebenarnya dia udah nggak mau bawa kita ke rumah dia. Tapi akhirnya dengan gua memaksa di sini ingin bertemu dengan ibunya, mau nggak mau kita berangkat menuju rumah. Ini kita udah nyampe. Iya bang, itu rumah saya bang. Yang mana? Yang ibu-ibu lagi nyapu itu ibu saya bang. Ya ibu-ibu lagi nyapu tuh ibu lo. Kalau ketakutan gitu mukanya. Udah, lu nggak usah takut, ini kita berdua kalau yang bakal ngomong. Ya udah berarti kita turun yuk. Lepasin buat gue dokumentasi. Ibunya si Joy, Pulastri. Alamat rumahnya di Selipi. Kamu dari mana aja, Jan? Aku barusan mau ketemu sama Vita, tapi nggak ketemu bu. Aku udah berusaha ketemu sama Vita. Ya ampun, sayang aku. Maafin aku bu. Dari mana aja, sayang? Gua ngeliat reaksi di sini bukan kemarahan, tapi seorang ibu yang kangen sama anaknya. Assalamualaikum, maaf bu. Halo ibu, saya Rido. Ini teman-teman saya, Disa, Nisa. Jadi kita di sini mau ngebantuin Joy. Katanya Joy ini ingin minta maaf sama mantannya yang bernama Vita. Dan alasannya juga karena katanya ibunya dia tuh sayang banget. Ibu ya, ibunya Joy. Dengan ibu siapa? Lastri. Ibu Lastri. Lastri? Kalau ibu juga sakit-sakitan sampai sakit-sakitan. Iya. Saya boleh tahu nggak bu, kenapa ibu pingin banget ketemu sama Vita? Iya sih, anak saya emang mencintai Vita. Jadi saya kepengen banget ketemu Vita. Dan dari informasi yang gue dapat dari ibunya, ternyata selama ini Vita ini sering datang ke rumah Joy. Sering masak, ngerawat ibunya di saat sakit. Iya, ibu udah maafin kamu dari dulu, nak. Aku janji bakal bawa Vita ke sini. Iya, nak. Tolong bawa secepatnya ya. Jangan sedih lagi ya. Iya. Akhirnya dia memohon, dia sujud sampai mencium kaki ibunya, dia memohon, dia minta maaf. Dia janji sama ibunya, dia akan memberi kebahagiaan ibunya dengan membawakan Vita. Nak. Anak sayang. Sangat menyesal. Jadi selama ini ibu tahu kalau kelakuan anak ibu ini sering mempermainkan hati perempuan. Iya, dulunya sih seperti itu. Dan sama ibu juga selalu kasar. Di sini gue juga baru tahu kalau ternyata dulu Joy ini suka kasar sama ibunya. Kalau pulang dia selalu marah-marah dan banting-banting pintu gitu. Ternyata nih anak durhaka juga sama orang tuanya. Aku sekarang ini benar-benar bertobat. Nggak mau melakukan kesalahan lagi, Bu. Nggak mau melakukan kesalahan yang sama. Iya, ibu udah maafin kamu. Jangan sekali lagi kamu melawan orang tua ya, Nak. Ibu sedih kalau kamu pergi. Aku janji, Bu. Aku janji. Bahkan di saat ibu Joy ini berusaha untuk ngajak Joy masuk, Joy menolak. Karena Joy bilang di sini terlalu banyak kenangan-kenangan bersama Vita. Tapi karena lu berusaha di sini sujud, mencium kaki ibu lu, meminta maaf, akhirnya gue kasihan. Ini anak udah tulus ingin berubah. Ini anak memang tulus ingin tobat. Dan akhirnya dari rumahnya Joy, kita dibawa ke salah satu nama, Enes. Daerah Tebet. Kita langsung menuju daerah Tebet. Dari Selipi kita menuju ke daerah Tebet. Berangkat maghrib, nyampe malam. Karena macet, pulang jam kerja. Tadi lu bilang sama gua, Joy, mau nyari Vita di rumahnya Om Ernest. Iya, Bang. Itu rumahnya Om Ernest, Bang. Yang mana? Yang belakang di pagar hitam itu loh. Yang rumah gede ini. Iya. Sebenarnya Om Ernest ini siapa? Om Ernest ini adalah omnya si Vita. Dan Om Ernest inilah yang tahu di mana keberadaan Vita, Bang. Apa? Kamu mau ke rumah Om Enes? Iya, Di sini Enggak.
ibunya Joy langsung berkata kalau dia nggak akan turun, dia nggak mau turun. Ibu nggak mau ke sana, Ibu. Loh, memangnya kenapa, Bu? Karena dulu tunangan nggak jadi dia. Jadi Ibu malu banget. Oh, oke. Tolong Ibu turunin di sini. Iya, kita nggak bisa maksa nyokap lu. Ibu udah malu. Tolong Ibu. Aduh, gimana ya kalau kita balik lagi? Oh, teman-teman lo aja sudah jemput. Gitu aja. Gak ada waktu lagi. Iya. Ibu nggak apa-apa pulang dianterin sama teman saya aja ya? Iya nggak apa-apa. Ya udah nak, kamu hati-hati di sana Iya, ya. bentar ya, Bu, bentar. Akhirnya gue minta tolong sama Adit untuk nganterin ibunya. Dan kita tetap harus meneruskan pencarian kita mencari Vita. Joy, tapi lo pasti nggak Om Enes ini tahu Vita di mana? Udah pasti nih kali ini, bener? Dia pasti tahu, Mak. Gak bakal salah lagi Jadi ya? prediksi lu kalau Vita nggak ada di rumahnya, berarti dia di sini. Iya, di rumah Prediksi Om lu Enes. gitu. Iya, karena dia sering kesini, Bang. Oh, dia sering kesini. Setelah kita nunggu, kita awasin. Beberapa menit kemudian memang nggak ada yang keluar masuk. Dan setelah setengah jam berlalu, seseorang datang dengan menggunakan motor. Dan Joy bilang kalau itu adalah Om Enes. Itu siapa? Om Ernest, Bang. Ayo. Ini langsung turun, Dok. Yuk. Bentar. Kamera gue. Om, maafin saya, Om. Saya minta maaf, Om. Saya ngaku salah, Om. Selama ini saya salah, Om. Saya telah menyakiti hati Vita, Om. Maafin saya, Om. Om, tolong, Om. Maafin saya, Om. Bapak pasti bingung kenapa kita rame di sini. Jadi gini, supaya Bapak nggak bingung, saya Rido, Disa, Nisa, kita di sini mau ngebantu Joy untuk minta maaf sama Vita, Pak. Dia udah menceritakan semuanya dan dia benar-benar terus ingin berubah. Dia udah kapok jadi playboy. Om, Vita di mana sekarang, Om? Saya mau ketemu, Om. Saya mau minta maaf sama Vita, Om. Ini kenapa? Ada masalah? Oh enggak apa-apa Mas. Ini kita Enggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Aku pulang ya. Oke. Ya. Om, maafin aku, Om. Aku mohon, Om. Aku nggak akan nyakitin Vita lagi, Om. Aku janji, Om. Aku udah bertobat, Om. Iya tuh. Kuatkan pernikahan. Seru itu, aku mau minta Jadi maaf. maaf nih Om. Aku mau minta maaf. Saya boleh tanya nggak sebenarnya apa yang telah dilakukan dia? Udah kenal keluarga. Jadi maksudnya boleh diceritakan sedikit Om? Tahun yang lalu dia sudah jadi dengan saya tiba-tiba dia begini. Jadi dia lari di saat udah mau ini Sudah persiapan. disebar undangan. Pas. Berarti udah sampai sebar undangan. Ternyata ini tahap persiapan pernikahan sampai undangan udah dibagi. Mau minta maaf sama Vita. Vita di mana sekarang, Om? Kamu ketemu, Om. Tapi rasa kecewa yang besar dari beliau itu memang nggak bisa menerima Joy. Ini kalau sampai ketemu Vitanya gimana reaksinya? Gue baru tahu loh masalahnya separah ini ternyata. Gue nggak yakin sih Vita bakal masih mau ketemu. Kita udah sampai di sini. Makanya. Gue Tolong, Om. Tolong. Om. Dari mana sekarang, Om? Om. akhirnya nggak berapa lama datang lagi. Itu gue nggak tahu keluarganya atau temannya atau siapa. Tiba-tiba teriak, Bu Lastri. Maksudnya, Om, Asli. ini maksudnya Bu Lastri apaan? Bu Lastri itu siapa? Hah? Bu Lastri? Vita. Bu Lastri, Om Enes panik naik motor langsung pergi. Gue nanya, Bu Lastri, bukannya nama ibu lu? Enggak, itu maksudnya Bu Lastri, nyokapnya Vita. Oh ternyata di sini nama nyokapnya Vita juga Bu Lastri. Bu Lastri siapa? Ibunya Vita, Bang. Ayo kita ke sana, Bang. Iya kemana? Kita nggak tahu mereka mau kemana. Jauh lagi ya. Kita sempat kehilangan jejak. Akhirnya gue ditelepon sama Adit. Kalau dia berhasil ngikutin Om Enes, nggak pakai lama. Akhirnya kita masuk mobil, kita berusaha ngejar. Karena di sini Adit udah ngejar duluan. Di saat gue nyalain mobil, gue baru mau ngegas. Lagi-lagi datang mantannya Joy, Rahma, cewek nekat. Mobil gue tinggal sini aja kali ya.
tinggal nggak apa-apa. Nah, ini siapa lagi? Astaga, ini cewek yang kemana sih? Kamu ngapain lagi sih kesini? Udah, Aku udah bilang aku nggak bakal. Ini kita nggak bisa Jangan ganggu aku lagi. Oke, ini kayaknya masalah harus gue kelarin nih. Dan gue nggak bisa berlama-lama waktu itu karena di sini Adit lagi mengejar Om Enes. Kabur dong, bro. Bro, lu tetap kejar. Gue lagi ada masalah. Lepasin lah, Ma. Iya, gue lagi ada masalah. Cewek bisa nggak sih? Ini kamu kesini mau ngapain lagi? Aku minta maaf, Mbak. Ya kan udah dimaafin waktu kemarin ngobrol di kafe. Enggak, dia belum tulus maafinnya, Mbak. Ya kan kamu mau gimana lagi? Dia tuh udah nggak bisa sama kamu. Lu maafin. Ya udah, aku maafin kamu sekarang. Tapi kamu jangan ganggu aku lagi. Ya udah. Ayo. Lu sekarang gue tanya sama. Udah kamu jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu aku lagi ya. Gue bilang sama Joy, lu harus bersikap dewasa di sini. Lu harus terangin sama dia dari hati ke hati. Lu bilang sama dia perasaannya. Akhirnya Joy bilang kalau dia nggak ada perasaan apa-apa. Dan cewek ini tetap nggak mau nerima. Bahkan di sini dia ngancam mau bunuh diri. Rama, diam dulu. Lepasin lah, lepasin. Oke, demi lu. Bukan dong. Kamu jangan gitu. Kenapa ini, Pak? Kenapa ini? Pak, ini mau bunuh diri, Pak. Tolongin dong nih, nggak tahu. Ada apa ini? Bunuh diri. Kenapa kau bunuh diri? Aku sayang sama dia, Pak. Mas siapanya? Udah saudaranya. Gue tanya, oke mau kamu apa di sini? Ikut mau ngapain? Aku mau lihat gimana proses dia. Oke, habis itu kelar ya. Selesai janji. Terima apapun keputusan dia. Ya, janji ya. Iya, aku janji, Mas. Kita bawa. Oke, lu boleh ikut. Tapi nggak boleh buat keributan gue bilang. Kita masuk mobil, gua telepon Adit. Adit ngasih tahu tempat di mana terakhir yang lihat Om Enes. Akhirnya gua ya setelah 20 menit, 30 menit akhirnya gua sampai di tempat yang dimaksud sama Adit dan akhirnya gua ngelihat Om Enes. Ini dia mau kemana ini? Ini kita ikutin dia. Iya. Ikutan aja dulu. Dan akhirnya beliau berhenti di beliau berhenti di salah satu rumah. Dan gua nggak tahu itu rumah siapa. Dia juga nggak tahu itu rumah siapa. Akhirnya kita turun. Om, maafin saya, Om. Bu, Siapa? maafin saya. Pasti bapak sama ibu bingung kenapa kita rame di sini. Kita di sini niatnya mau ngebantuin si Joy, minta maaf sama Vita. Di sini saya sama teman-teman saya. Di sini nggak ada Vita. Sudah, saya sudah. Maaf, ini dengan siapa? Saya ibunya Vita. Jadi kita di sini ngebantuin Joy, Bu. Tolong Dia dari maafin kemarin. Saya tahu. Tapi saya sudah cukup kecewa dan tidak ada anak saya di sini. Jadi mohon. Terus anak ibu di mana maafin sekarang? Anak saya nggak tahu. Saya nggak tahu ada di mana. Semenjak dia ninggalin semuanya, saya udah nggak tahu lagi. Maafin saya. Ibu kayak- Beri saya kesempatan untuk ketemu sama Vita. Nggak ada Vita di mana? Tunggu. Maksudnya ibu juga nggak tahu Vita di mana? Saya nggak tahu Vita di Jujur, mana. jujur, Ibu jujur deh. Ibu sembunyiin apa benar-benar nggak tahu Vita di mana? Ibu jangan bohong. Sudah pergi. Vita! Ya, lu jangan bilang aja di rumah orang. Kamu pergi atau saya pakai polisi nanti. Maafin saya. Udah. Maafin saya. Udah. Vita! Pak. Tolong bantu saya, Om. Saya mau ketemu sama Vita. Om. Vita! Dia langsung nyelonong masuk ke dalam. Dia teriak-teriak, Vita. Sempat terjadi kejar-kejaran. Om Enes berusaha narik dia. Joy melawan dan teriak Vita terus. Lu nekat banget, gak ada kali ceritanya. Tolong dong, pada pergi sepuh. Iya, Bu. Udah. Nggak bisa. Aku mau ketemu sama Vita. Aku mau minta maaf. Ada Bang. Itu mau kemana sih? Joy, udah sih Joy. Ini rumah orang, Joy. Ini rumah orang, Joy. Joy. Semua sisi rumah disamperin sama Joy. Dengan teriak Vita. Atas, bawah, belakang. Bahkan terakhir itu di atas. Dan pas gue nyusul. Vita! Ada polisi lo nggak Joy, Iya, Bu, iya, Bu. udah turun, dok. Dia melapor polisi, dok. Terpanjang lagi.
Joy, lu. Di situ gue ngeliat Joy udah bertekuk lutut dan memohon kepada satu perempuan. Wah ini, Maafin aku, Vita. dan ternyata perempuan itu adalah Vita. Maafin aku. Tunggu, ini siapa? Aku tahu aku salah. Tunggu. Lepasin. Om, saya mau ngomong sama Vita, Om. Saya udah. Joy, tenang. Pelan-pelan bisa nggak sih, Dok? Ini Vita. Ngomong sama Vita, Om. Jadi Kasih saya waktu untuk ngobrol sama Vita, Om. Saya mau minta maaf, Om. Setelah gue deketin, gue baru tahu kondisi Vita itu dia depresi. Di sini ibunya menangis. Lepasin saya. Lepasin. Saya mau ngomong sama